illallah, la ilaha. Suaranya kan sampai sepi boleh tuh. Tragedi Kanjuruhan menyisakan duka mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai pihak yang terlibat dan terindikasi melakukan kelalaian diminta melakukan evaluasi mendalam atas kejadian yang menewaskan ratusan orang ini. Kita akan lihat bagaimana rangkaian kronologis penyebab terjadinya peristiwa kelam di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sabtu 1 Oktober 2022 menjadi sejarah kelam bagi dunia olahraga Indonesia. Pertandingan yang dimulai pukul 8 malam di Stadion Kanjuruhan Malang ini berakhir dengan skor 2-3 untuk Persebaya. Supporter Arema yang kecewa kemudian masuk ke tengah lapangan untuk meluapkan emosinya kepada para pemain dan ofisial. Padahal sebelumnya, untuk mengantisipasi kericuhan, fans Persebaya atau dikenal dengan bonek mania tidak diizinkan memasuki Stadion Kanjuruhan. Panitia penyelenggara pun telah meminta kick-off pertandingan dimajukan pukul 15.30 agar menghindari bentrok antara Aremania dan bonek mania. Namun permintaan itu ditolak. Apa daya, usai laga, kerusuhan pun tak dapat terhindarkan. Berdasarkan keterangan dari Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo, tercatat 125 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Verifikasi yang meninggal jumlahnya dari awal diinformasikan 129. Saat ini data terakhir dari hasil pengecekan oleh DPI dan verifikasi dengan Dinas Kesehatan jumlahnya 125 karena ada yang tercatat ganda. Kemudian tentunya kami melakukan langkah-langkah lanjutan dengan Berbagai spekulasi berkembang akibat hilangnya ratusan nyawa dalam tragedi Kanjuruhan. Salah satunya pro kontra penggunaan gas air mata oleh aparat yang tadinya bertujuan untuk menertibkan massa, disinyalir justru membuat banyak korban berjatuhan. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto mengatakan penggunaan gas air mata yang bersifat iritan di tempat padat memiliki resiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Menyebutnya sebagai asfiksia mekanik ya, ketika kondisi orang kekurangan oksigen karena faktor mekanik ya, misalnya tadi terjatuh kemudian tertekan oleh kondisi lingkungan yang padat berdesak-desakan. Nah ini sering terjadi menimbulkan rasa. Ditambah lagi terhirup oleh gas yang sifatnya iritan tadi. Karena ini double ya, bisa terjadi karena terhirup gas yang sifatnya iritan menyebabkan sesak napas ditambah kondisi berdesakan kekurangan oksigen, maka itu bisa terjadi resiko yang berbahaya. Terkait tragedi ini, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melakukan investigasi mendalam. Saat ini pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Presiden juga menegaskan pihak kepolisian dan TNI untuk bisa mengungkapkan pihak yang melakukan tindak pidana serta menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan kekerasan. Maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa.
Pemerintah juga akan memberikan santunan sosial untuk keluarga korban meninggal tragedi Kanjuruhan. Sementara untuk korban luka-luka seluruhnya akan ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, 131 orang menjadi korban dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Jumlah ini masih bisa bertambah karena sejumlah korban jiwa yang dikenali oleh keluarga sudah langsung dibawa pulang usai kericuhan terjadi. Sementara itu dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat mengemuka dalam penanganan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang memakan korban ratusan korban jiwa. Kita lihat laporan khas redaksi. Pasca kerusuhan memilukan di Stadion Kanjuruhan Sabtu malam 1 Oktober lalu, Selasa malam penanganan jenazah korban meninggal dunia dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur dinyatakan rampung. Dikutip CNNindonesia.com, berdasarkan update terbaru dari 7 sumber, yakni Bidokas Polda Jatim, RSSA Saiful Anwar, Dinkes Kabupaten Malang, Polres Malang, Krisis Center Kota Malang, LPBI NU Kabupaten Malang, serta relawan milenial UTAS, korban meninggal bertambah total menjadi 131 orang. Semua jenazah telah dikenali dan sudah diambil keluarga untuk dimakamkan. Namun, data jumlah kematian ini diragukan oleh kelompok supporter Aremania yang menilai jumlah korban lebih besar dari yang dirilis kepolisian atau pemerintah. Kelompok supporter Aremania pun membentuk tim pencari fakta untuk menggali data yang sebenarnya. Keraguan ini diaminkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menyebut jumlah korban jiwa akibat kericuhan di Stadion Kanjuruhan lebih banyak dari yang tercatat. Pasalnya, beberapa korban jiwa yang dikenali oleh keluarga langsung dibawa pulang usai kericuhan terjadi. Jadi data-data ini memang dinamis karena memang kemudian ditemukan ada yang oleh anggota keluarganya itu langsung dibawa ke kediaman, kemudian langsung dimakamkan dan akhirnya hasil dari proses monitoring itu terkonfirmasi itu juga korban dari insiden Kanjuruhan. Tidak hanya data jumlah kematian yang masih diragukan, insiden Kanjuruhan yang memakan korban ratusan jiwa juga dianggap berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dari hasil penelusuran dan keterangan saksi yang dihimpun, tim LBH Surabaya menduga penggunaan kekuatan berlebihan dan pengendalian massa yang tidak sesuai prosedur oleh aparat menjadi penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dan bukan karena massa yang rusuh. Sebagai bentuk transparansi, maka kepolisian itu wajib menginformasikan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Belakangan ini yang terframing di media adalah justru malah supporter yang dianggap membuat rusuh hingga kemudian polisi bertindak tegas. Pasca kerusuhan yang menewaskan ratusan orang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat. Tak hanya itu, buntut dari insiden ini, 9 komandan Brimob Polri juga dinonaktifkan. Meski status penyelidikan kasus Kanjuruhan Malang sudah naik menjadi penyidikan, hingga Selasa, polisi belum menetapkan tersangka kasus ini. Dalam konferensi pers di Polres Malang, Kadif Humas Polri menegaskan masih mendalami kasus, termasuk memeriksa 29 saksi. 23 saksi merupakan anggota Polri yang bertugas melaksanakan pengamanan. 6 saksi lain merupakan panitia penyelenggara yang dijadwalkan diperiksa pada hari Rabu 5 Oktober. Lapor Mabes Polri juga memeriksa kamera-kamera CCTV, khususnya di 6 titik pintu yang diprioritaskan. Kenapa di 6 titik CCTV ini yang didalami oleh lapor? Karena dari hasil analisa sementara, disinilah titik jatuhnya korban yang cukup banyak. Oleh karena ini perlu ketelitian dan kehati-hatian juga dari lapor, ya, agar nanti bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi penyidik sebelum penyidik nanti tentunya menetapkan tersangka terhadap seseorang.
Sementara itu, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan menggelar rapat perdana selama 3 jam di kantor Kemenko Polhukam di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Rapat perdana berfokus pada penyampaian pandangan masing-masing anggota tim yang terdiri dari kementerian terkait, akademisi, media massa, dan perwakilan organisasi profesi olahraga. Sejauh ini, akibat tragedi yang mengakibatkan 131 supporter Arema meninggal, Komisi Disiplin PSSI telah menjatuhkan 3 buah sanksi kepada Arema FC. Pertama, Arema dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai tuan rumah. Selain itu, laga harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang dengan jarak 250 km dari lokasi. Kedua, klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta rupiah. Dan yang ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran akan mengakibatkan sanksi berat. Sedangkan kepada panitia pelaksana, Ketua Panpel Abdul Haris yang bertanggung jawab terhadap kelancaran event dijatuhi sanksi larangan beraktivitas di sepak bola seumur hidup. Hukuman senada juga diberikan kepada security officer Arema, Suko Sutrisno, yang dianggap tidak bisa melaksanakan dengan baik pengamanan pertandingan. Akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Liga 1 musim periode 2022-2023 dihentikan 2 pekan dan akan dilanjutkan kembali setelah evaluasi menyeluruh tuntas dilakukan oleh semua pihak. Tim Liputan CNN Indonesia.